Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program GPD VMM menyapa kita sekalian dimanapun kita berada pagi hari ini. Kemurahan demi kemurahan Tuhan boleh terus menjadi bagian kita ketika kita tidak menjadi lelah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari pagi ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kitab Ayub pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 14 begini firman Tuhan. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Sekali lagi saya bacakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat pemecahan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah merupakan bagian dari pengakuan Ayub terhadap kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupannya. Di dalam kedaulatan Allah itu maka sesungguhnya Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu dan tentunya mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya yang tetap setia, yang tetap percaya, yang tetap berharap hanya kepadanya. Itulah sebabnya melalui ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Ayub menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dan tidak ada satupun yang mampu untuk menghalangi akan segala rencana Allah terjadi atas setiap umat ciptaannya. Sebab apa yang Allah kehendaki, maka sesungguhnya Allah melaksanakannya, dan tentunya juga ia akan menyelesaikan dengan sempurna atas setiap umatnya yang tetap setia kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Ayub ini merupakan gambaran dari perjuangan iman dari setiap orang yang percaya, yang terus mau berpegang teguh dan berharap hanya kepada Tuhan meski sedang dalam ujian serta di dalam tekanan kehidupan yang begitu berat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, Ayub sedang mengalami ujian terberat di dalam kehidupannya. Bahkan ditambah lagi dengan tanggapan dari istri dan sahabat-sahabatnya yang menganggap bahwa keterpurukan bahkan ujian hidup yang dialami oleh Ayub merupakan akibat dari dosa yang diperbuatnya. Tetapi Ayub boleh menanggapi itu semua dengan respon positif, bahwa dia berkata bahwa masakan kita mau menerima yang baik tetapi kita tidak mau menerima yang buruk. Itu menunjukkan bahwa Ayub menyadari bahwa keadaan yang sedang dialami olehnya itu terjadi atas seizin Tuhan dan terjadi atas kendali Tuhan atas kehidupannya. Ia tahu bahwa apa yang boleh terjadi di dalam kehidupannya tidak pernah melebihi kekuatannya, karena ia tahu bahwa dia punya Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang menarik yang boleh kita pelajari di dalam konteks ini Bapak Ibu, di tengah tekanan hidup yang dialami oleh Ayub, ia masih tetap percaya bahwa Allah yang dipercayai olehnya adalah Allah yang memiliki agenda, Allah yang memiliki rencana atas kondisi yang sedang dihadapi olehnya. Dan di dalam kondisi yang sedang dihadapi olehnya itu sesungguhnya menunjukkan bahwa agenda Allah itu tidak mampu dibatalkan oleh apapun juga. Tuhan tetap melaksanakan apa yang menjadi agendanya dan rencana terhadap umat yang dikasihinya. Dan tentunya itu pada akhirnya boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya yang tetap terus percaya dan mengandalkannya di dalam setiap kehidupan mereka. Karena firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi sesungguhnya rancangan Tuhan adalah mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya dan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini? Saya mau katakan bagi setiap kita, tentunya kita tidak pernah terlepas di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, situasi tersulit yang mungkin mengintimidasi setiap kita. Tetapi sesungguhnya itu boleh terjadi atas kehidupan kita, atas seizin Tuhan, dan terjadi di dalam kendali Tuhan. Untuk itu, di dalam kita menghadapi segala tantangan kehidupan, janganlah kita mudah menjadi kecewa.
tapi biarlah kita tetap terus berpegang kepada firman Tuhan, terus memiliki ketaatan penuh kepada firman Tuhan, dan memiliki pengharapan bahwa pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekali-sekali, tapi Dia Tuhan yang tetap setia menuntun kita, membawa kita menuju kepada kemuliaannya, sehingga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita boleh terus menjadi naik level, kita boleh terus menjadi naik tingkat, sehingga kita boleh mencapai kedewasaan penuh di dalam iman kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita merespon segala tantangan kehidupan yang mungkin kita alami hari-hari ini dengan positif, sebagai satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau menerima apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan ini sebagai satu wujud bahwa kita mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita tahu bahwa tantangan itu terjadi atas seizin Tuhan, karena di balik dari tantangan yang kita hadapi itu, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Tuhan punya rencana yang mulia di dalam setiap kehidupan kita, yang pada akhirnya boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kita ketika kita tidak menjadi lelah di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang mengintimidasi kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan kita tidak pernah berubah, tidak ada pun yang mampu untuk menghalanginya. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena Ia akan menyelesaikan apa yang telah Ia rencanakan atas setiap kehidupan kita, dan tentunya rancangannya adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang ada. Mari kita berdoa. Terpujilah Kau Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Dalam segala tantangan kehidupan yang boleh kami hadapi hari-hari ini, kami percaya di balik dari tantangan itu Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami ketika kami tidak menjadi lelah di dalam kami menghadapi tantangan itu. Kami percaya kemuliaan Allah dinyatakan bagi kami, dan pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian setiap kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk boleh terus menjadi setia kepadamu di dalam pengiringan kami kepadamu, meski tantangan kehidupan terus boleh mengintimidasi setiap kami. Yang kami percayai bahwa kemenangan dari Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Pagi ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan bagi mereka, sehingga sorak-sorai boleh menjadi bagian dari mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri renungan firman-Mu pagi hari ini dengan penuh pengucapan syukur hati kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.